Ayat Ramadan di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Semua kita tahu kisah sapi betina itu tentang sapi betina di kalangan masyarakat Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa hubungannya antara Ramadan kita dan sapi mereka? Ada, jelas. Besar sekali, sangat inspiratif sekali Ramadan kita dan sapi mereka. Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa, tempat memberi inspirasi. Sapi betina, Al-Baqarah. Sapi adalah kisah di surat Al-Baqarah yang cukup lumayan detail panjang. Nanti detail bisa Anda baca sendiri dari mulai ayat 67 sampai 73. Tapi ringkas kisahnya yang saya sampaikan sebagian dari kitab tafsir ulama yang melengkapi penjelasan Al-Quran Karim. Dikisahkan bahwa terjadi pembunuhan yang disebutkan salah satu tafsir bahwa yang membunuh itu sebenarnya saudaranya sendiri. Karena saudaranya ini ingin menguasai harta saudara yang dibunuhnya itu. Tapi kemudian orang ini membuat fitnah. Karena jasad yang dibunuh itu kemudian digeletakkan di keluarga besar Bani Israel yang lain. Karena kita tahu Bani Israel itu berkeluarga-keluarga besar. Sehingga terjadilah kegaduhan ramai, di mana kemudian saling tuduh, hampir perang antara dua keluarga besar. Karena ini adalah keluarga besar dari pihak yang sini, kemudian pihak yang sana merasa kami tidak ada yang membunuh. Hampir perang terjadi, sampai mereka kemudian disadarkan, kenapa kita perang? Bukankah kita punya nabi? Mengapa tidak kita tanya kepada Nabi Musa alaihissalam? Mereka datang ke Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta agar siapapun yang punya bukti apapun itu agar dihadirkan untuk diadili. Setelah ditunggu sekian lama ternyata tidak ada satupun yang menghadirkan bukti. Kemudian Nabi Musa bermunajat pada Allah. Kemudian berdoa, ya Allah bagaimana caranya, solusinya. Nah disitulah kisah Quran dimulai. Di mana Al-Quran menyampaikan kalimat Musa alaihissalam pada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Begitu solusi ditawarkan oleh Nabi padahal mereka mencarinya, ternyata mereka mengatakan, justru mereka mengatakan, Musa kamu ingin memperolok-olok kami? Apa hubungannya antara kami sedang mencari pelaku kejahatan dengan kami disuruh menyembelih sapi? Tidak ada hubungannya. Mereka lupa kalau ini adalah Nabi yang ada cara, ada pelajaran, ada hikmah yang ingin Allah ajarkan kepada umat ini. Mereka lupa itu. Terima mereka bangsa yang lupa. Singkat kata kemudian mereka tidak kunjung menjalankan tapi banyak bertanya. Bertanya tentang sapinya seperti apa, dijawab oleh Musa. Oh sapinya itu tidak boleh tua, tidak boleh muda, yang sedang. Malah bertanya tentang masalah warna, kemudian dijawab warnanya harus kuning, keemasan, menyenangkan yang setiap orang yang memandangnya. Tidak kunjung mereka lakukan, bertanya lagi, Musa belum jelas nih, sapinya seperti apa. Kata Musa alaihissalam, sapinya itu tidak boleh cacat, tidak boleh dipakai untuk bekerja di ladang. Wah, ini sapi yang dipelihara betul dan tidak dipakai untuk kerja. Akhirnya mereka mencari kriteria sapi yang disampaikan Musa alaihissalam. Cari tidak ketemu. Ternyata hanya ada satu ekor sapi yang memenuhi semua kriteria. Nah, menariknya adalah si pemilik sapi tidak mau menjual. Tapi karena mereka ingin mengetahui siapa pembunuhnya, akhirnya sapinya dilepas, tetapi harganya sangat mahal. Ada yang mengatakan sapinya ditimbang, seberat itu harus diberikan emas. Ada yang mengatakan kulit sapi itu dikelupas, begitu dikelupas,
Maka emas-emas itu dimasukkan ke situ untuk sampai memenuhi semua kulit yang dibentang itu. Dan yang menarik adalah orang yang punya sapi ini disebutkan adalah seseorang yang sangat bakti pada ibunya. Ini pelajaran lain. Begitu cara Allah membalas orang yang bakti pada orang tuanya bahkan sejak di dunia. Singkat kata baru kemudian setelah disembelih sapi itu, kemudian Quran mengatakan agar sebagian dari daging sapi dipukulkan ke jasad orang yang meninggal itu. Orang yang meninggal itu kemudian dengan izin Allah bangun, kemudian menunjuk siapa pembunuhnya, kemudian mati lagi. Itu masalah selesai. Itu kisahnya. Pertanyaannya apa hubungannya dengan Ramadan kita? Apa hubungannya antara Ramadan kita dan sapi mereka? Hubungannya jelas besar karena ayat Ramadan ada di dalam surat sapi, surat Al-Baqarah. Kalau gitu ada apa hubungannya? Hubungannya begini. Bukankah Al-Baqarah itu surat yang tema besarnya tentang tugas kekhilafahan manusia di bumi? Allah memberikan contoh bahwa sebelum umatmu wahai Muhammad, itu juga ada umat sebelum kamu. Tapi mereka gagal dalam tugasnya di bumi. Contohnya adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kaum Bani Israel itu, mereka hanya ditugasi untuk menyembelih sapi, itu pun kepentingan mereka sendiri. Untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Tapi mereka nyaris gagal. Karena Quran mengatakan fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka menyembelihnya, tapi nyaris mereka tidak mampu menyembelihnya. Karena macam-macam tadi. Apa masalah mereka? Apa masalah Bani Israel yang nyaris gagal menjadi dalam tugas kekhilafan? Karena tugasnya sederhana itu. Ambil sapi, sembelih, selesai. Tapi tugas sederhana itu pun ternyata mereka nyaris gagal menjalankannya. Di mana masalah mereka? Masalah mereka adalah ulama mengatakan mereka banyak bertanya. Loh, memangnya bertanya tidak boleh? Boleh. Quran sendiri memberikan contoh ya. Kalau kita membaca Quran, kita akan menjumpai satu kata yang berbunyi yas'alunaka. Yas'alunaka artinya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Kemudian nanti Allah mengajari Nabi Muhammad jawab begini. Boleh, pertanyaan boleh. Buktinya mereka bertanya, dijawab oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Tapi Quran juga yang mengingatkan umat Nabi Muhammad ini untuk tidak bertanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang beriman, jangan kalian bertanya sesuatu tentang sesuatu yang jawabannya buruk bagi kalian. Jadi jangan banyak bertanya-tanya. Karena kadang-kadang ada hal yang memang Allah diamkan. Itu bukan karena Allah lupa, tetapi karena kasih Allah untuk kita. Jadi kadang mendiamkan sesuatu itu penting. Kadang persis semua hal harus kita ketahui. Tapi jenis bertanyanya Bani Israel ini, itu jenis yang berbeda lagi. Karena mereka sebenarnya bertanya tujuannya bukan untuk mengetahui kebenaran. Mereka bertanya tujuannya ingin lari dari kewajiban. Itulah yang umat ini tidak boleh lakukan. Sudah jelas hubungan dengan Ramadan? Belum? Oke, kita lanjutkan. Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah juga memberikan contoh lagi yang lain, yang itu merupakan contoh umat yang berhasil menjalankan tugas kekhilafan di bumi. Karena berhasil dan sukses, maka orang itu dijadikan teladan untuk umat ini. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim, nah ini seorang pemimpin di bumi ini diuji oleh Allah, lulus apa tidak kamu sebagai pemimpin? Ibrahim dengan ujian-ujian yang Allah berikan ternyata fa'atammahun.
Ibrahim bukan cuma berhasil melaluinya, tapi atamma artinya menyempurnakan. Jadi sempurna Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan tugasnya, dalam menyelesaikan ujian-ujian Allah di bumi ini. Maka Ibrahim jadi teladan buat umat ini. Itu kalau kita tambahi dengan ayat yang lain dalam surat yang lain, Allah meminta agar umat ini itu segera memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Di mana Ramadan kita? Ramadan kita ada di surat Al-Baqarah tadi itu. Yang kemudian bandingkan. Perbandingan ini perbandingan yang jauh. Bagaimana cara umat Nabi Muhammad ini menyambut Ramadannya? Itu perintah dan itu berat. Bayangkan orang tidak makan, tidak minum seharian. Itu siang harinya, malam harinya kita harus qiyam, sholat malam, belum ibadah lain, zikir kita, wirid kita, sodakoh kita. Amal yang tidak sederhana. Tapi bagaimana cara umat ini menyambut Ramadan? Pada Ramadan itu tugas yang tidak ringan. Bagaimana menyambutnya? Tidak usah zaman terbaik, hari ini saja. Muslimin yang dalam keadaan bukan keadaan terbaiknya, jauh dari kata terbaik. Ramadan itu disambut dengan gegap gempita, dengan senang. Geliat Ramadan luar biasa. Semua seakan seluruh sel kehidupan hidup kembali. Ramadan. Oke. Sebanding tidak dengan saat Allah menguji Bani Israel hanya dengan seekor sapi. Yang itu tidak berhubungan dengan fisik mereka bahkan. Hanya berhubungan dengan sebagian harta kecil mereka. Tapi mereka menunda, mereka bertanya. Tapi satu tujuannya. Ingin lari dari kewajiban. Tapi tidak dengan umat ini. Umat ini tugas berat. Tugas yang begitu besar. Tapi disambut dengan kesenangan dan gegap gempita di seluruh dunia. Ramadan kita. Jadi sebenarnya umat ini jelas jauh di atas kaum Bani Israel saat itu. Umat ini layak besar. Umat ini layak menang. Buktinya adalah menyambut tugas Allah di Ramadan itu dengan kesenangan dan dengan gegap gempita yang luar biasa. Sementara mereka memang layak kalah. Karena mereka hanya sekedar seekor sapi saja mereka. Semuanya mencoba untuk lari dari tugas yang tanggung jawab itu. Hebat bukan umat ini? Jadi inilah hebatnya Ramadan kita. Dan itulah sapi mereka. Tapi muncul pertanyaan saya. Ini serius pertanyaan ini. Pertanyaannya begini. Kalau betul umat ini hebat, buktinya adalah Ramadan, perbandingan dengan sapi mereka. Tapi mengapa umat muslim yang jumlahnya 2 miliar lebih ini, hari ini, itu kalah telak dari Zionis yang jumlahnya tak seberapa? Pertanyaan saya serius. Ini inspirasi saya. Mana inspirasi ini?